Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Rehan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Dan yang saya sayangi teman-teman kelas M221. Saya Nurul Mulisani sebagai moderator dan teman anggota kelompok saya yaitu Nurul Husna, Wafika, dan Rizka Damayanti. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan materi hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada Nurul Husna untuk memaparkan materi definisi pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik, saya Nurul Husna akan memaparkan definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh, atau keadaan jasmania yang inheritor dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Menurut Muhammad Ali dan Asrori, dalam buku Psikologi Remaja, pertumbuhan yang terjadi sebagai perubahan individu lebih mengacu dan menekankan pada aspek perubahan fisik ke arah yang lebih maju. Dengan kata lain, istilah pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu serta berlangsung dalam periode tertentu. Oleh karena itu, sebagai hasil dari pertumbuhan adalah bertambahnya berat, panjang dan tinggi badan, tulang dan otot-otot menjadi lebih kuat, lingkar tubuh menjadi lebih besar, dan organ tubuh menjadi lebih sempurna. Dan pada akhirnya, pertumbuhan ini mencapai titik akhir, yang berarti bahwa pertumbuhan telah selesai. Sedangkan perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif yang di dalamnya berupa perubahan secara psikologis. Menurut Muhammad Ali dan Asrori, dalam buku Psikologi Remaja, perkembangan lebih mengacu kepada perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Para ahli psikologi pada umumnya menunjukkan pada pengertian perkembangan sebagai suatu proses perubahan yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Perubahan seperti itu tidak terlepas dari perubahan yang terjadi pada struktur biologis, meskipun tidak semua perubahan kemampuan dan sifat psikis dipengaruhi oleh perubahan struktur biologis. Perubahan kemampuan dan karakteristik psikis sebagai hasil dari perubahan dan kesiapan struktur biologis sering dikenal dengan istilah kematangan. Contohnya, pubertas, perkembangan bayi dari merangkak sampai bisa berjalan, dan sebagainya. Itulah tadi pemaparan materi dari Nurul Husna tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor dalam internal dan faktor luar eksternal atau lingkungan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil interaksi dua faktor tersebut. Faktor internal terdiri dari perbedaan ras, etnik, atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, kelainan genetik, dan kelainan kromosom. Contohnya, anak yang terlahir dari suatu ras tertentu, misalnya ras Eropa, mempunyai ukuran tungkai yang lebih panjang daripada ras Mongol. Contoh lainnya itu, wanita lebih cepat dewasa dibanding laki-laki. Pada masa pubertas, wanita umumnya tumbuh lebih cepat daripada laki-laki. Kemudian setelah melewati masa pubertas, sebaliknya laki-laki akan tumbuh lebih cepat. Adanya suatu kelainan genetik dan kromosom dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti yang terlihat pada anak yang menderita sindrom Down. Selain faktor internal, faktor eksternal atau lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Contohnya faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah gizi, stimulasi, psikologis, dan sosial ekonomi. Gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap proses tumbuh kembang anak. Sebelum lahir, anak tergantung pada zat gizi yang terdapat dalam darah ibu. Setelah lahir, anak tergantung pada tersedianya bahan makanan dan kemampuan saluran cerna. Hasil penelitian tentang pertumbuhan anak Indonesia, Sunawang 2002, menunjukkan bahwa kegagalan pertumbuhan paling gawat terjadi pada usia 6-18 bulan. Penyebab gagal tumbuh tersebut adalah keadaan gizi ibu selama hamil, pola makan bayi yang salah, dan penyakit infeksi. Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh stimulasi dan psikologis.
Rangsangan atau stimulasi khususnya dalam keluarga, misalnya dengan penyediaan alat mainan, sosialisasi anak, keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain, akan mempengaruhi anak dalam mencapai perkembangan yang optimal. Seorang anak yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh orang tua atau yang selalu merasa tertekan akan mengalami hambatan di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Faktor lain yang tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor sosial ekonomi. Karenanya, kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan lingkungan yang jelek, serta kurangnya pengetahuan menurut Tanuwijaya 2003. Untuk materi ketiga, saya persilahkan kepada Rizka Damayanti untuk memaparkan materi fase-fase perkembangan. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Damayanti. Saya akan memaparkan materi tentang fase-fase perkembangan. Fase-fase perkembangan terbagi atas 6, yaitu 1. Fase perkembangan kognitif menurut Piaget adalah sebagai berikut. Masa sensori motorik 0 sampai 2,5 tahun menggunakan penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungan seperti gerakan refleks. Masa praoperasional adalah 2 sampai 7 tahun. Kemampuan menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Masa konkreta prarasional 7 sampai 11 tahun. Kemampuan melakukan tugas yang konkret. Masa operasional 11 sampai dewasa. Kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis. Fase perkembangan menurut Freud adalah sebagai berikut. Fase oral 0 sampai 1 tahun terfokus pada fungsi mulut. Fase anal 1 sampai 3 tahun terfokus pada fungsi eliminatif. Fase palis 3 sampai 5 tahun. Fase laten 5 sampai 12 atau 13 tahun. Masa pubertas 12 atau 13 tahun sampai 20 tahun. Fase genital adalah kematangan. 3. Fase perkembangan berdasarkan analisis biologis. A. Aristoteles. Tahap 1, 0 sampai 7 tahun masa anak kecil bermain. Tahap 2, 7 sampai 14 tahun masa anak atau masa sekolah rendah. Tahap 3, 14 sampai 21 tahun masa remaja pubertas atau peralihan anak menjadi dewasa. B. Kreistemmer. Tahap 1, 0 sampai 3 tahun masa pulung atau pengisian tampak pendek dan gemuk. Tahap 2, 3 tahun sampai 7 tahun masa rentangan tampak langsing dan panjang. Tahap 3, 7 tahun sampai 13 tahun masa pulung kedua tampak pendek dan gemuk. Tahap 4, 13 sampai 20 tahun tampak langsing. C. Elizabeth Hurklock. Fase perkembangan berdasarkan analisis biologis menurut Elizabeth Hurklock adalah sebagai berikut. Tahap 1, konsepsi atau prenatal 280 hari dalam kandungan. Tahap 3, 10 sampai 14 hari masa orok atau invasi. Tahap 3, 2 minggu atau 2 tahun babyhood. Tahap 4, 2 sampai 11 tahun childhood. Tahap 4, 11 sampai 21 tahun masa pubertas. 11 tahun sampai 13 tahun adalah pra-remaja. 17 atau 16 tahun masa remaja awal dan masa remaja akhir. 4. Fase perkembangan berdasarkan didaktis. A. Comneus. Fase perkembangan berdasarkan didaktis menurut Comneus adalah sebagai berikut. Tahap 1, 0 sampai 6 tahun sekolah materna, sekolah ibu. Tahap 2, 6 sampai 12 tahun sekolah pernaculan, sekolah bahasa ibu. Tahap 3, 12 sampai 16 tahun sekolah Latina atau sekolah Latin. Tahap 4, 18 sampai 24 tahun akademik. Rousseau. Fase perkembangan berdasarkan didaktis menurut Rousseau adalah sebagai berikut. Tahap 1, 0 sampai 2 tahun usia asuhan. Tahap 2, 2 tahun sampai 12 tahun masa pendidikan jasmani dan panca indera. Tahap 3, 12 tahun sampai 15 tahun pendidikan akal. Tahap 4, 15 tahun sampai 20 tahun adalah pendidikan watak dan agama. 5. Fase perkembangan berdasarkan psikologis. Fase perkembangan berdasarkan psikologis adalah masa kanak-kanak 0 sampai 4 tahun, masa keserasian sekolah 4 sampai 17 tahun, masa kematangan adalah di atas 17 tahun. 6. Masa perkembangan kaitannya dengan proses belajar mengajar. Fase perkembangan kaitannya dengan proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Masa prasekolah 0 sampai 6 tahun. Masa vital. Masa sekolah dasar 6 sampai 12 tahun.
masa sekolah menengah 12-18 tahun, masa mahasiswa 18-25 tahun. Untuk materi terakhir, prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan akan dipaparkan oleh Wafika. Kenalkan, nama saya Wafika. Saya akan memaparkan materi yang keempat, yaitu prinsip-prinsip perkembangan dan pertumbuhan. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Individu secara terus-menerus berkembang atau berubah yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya. 2. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, intelektual, emosi, sosial maupun moral spiritual, satu sama lainnya saling mempengaruhi. 3. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan tahap selanjutnya. Menurut Yalom dan Weinstein pada tahun 1977, pola perkembangan itu sebagai berikut. 1. Cephalocaudal atau perkembangan itu dimulai dari kepala ke kaki. Artinya yang matang di luar itu adalah bagian atas, kemudian ke bagian bawah dan tidak mungkin terbalik. 2. Struktur mendahului fungsi, yang berarti bahwa anggota tubuh individu akan berfungsi setelah matang strukturnya. 3. Perkembangan itu berdiferensiasi, yang berarti bahwa perkembangan fisik maupun psikis berlangsung dari umum ke khusus atau spesifik. 4. Perkembangan berlangsung dari konkret ke abstrak, yang berarti bahwa perkembangan itu berproses dari kemampuan berpikir konkret menuju ke abstrak. 5. Perkembangan berlangsung dari egosentrisme ke perspektivisme, yang berarti bahwa ada mulanya seorang anak hanya memerhatikan dirinya sebagai pusat atau hanya mementingkan keinginan, kebutuhan dirinya sendiri. 6. Perkembangan berlangsung dari out control ke inner control, yang berarti bahwa pada awalnya anak sangat tergantung kepada pengawasan atau bantuan orang lain dalam memengaruhi kebutuhan atau untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kedisiplinan. 4. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan psikis mencapai kematangannya terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda, atau ada yang cepat dan ada nada yang lambat. 5. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Prinsip ini dapat dijelaskan dengan contoh. Sampai usia 2 tahun anak memusatkan perhatiannya untuk menguasai gerak-gerik fisik dan belajar berbicara. 6. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani kehidupannya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami masa atau fase perkembangan, masa konsepsi, bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dan dewasa. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1 tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.